Latsar CPNS tahun 2022 dari Pemkab Banjarnegara Angkatan 1 Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Sudibyo. Beliau seorang ASN, seorang pengajar. Saya akan berbincang-bincang tentang wawasan kebangsaan dan upaya bela negara. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, saya ingin bertanya sedikit, Pak, tentang wawasan kebangsaan dan upaya bela negara. Sebelumnya apa pernah mendengar tentang wawasan kebangsaan, Pak? Pernah mendengar beberapa kali. Oh iya. Menurut Bapak, seperti apa sih Pak wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan itu bisa diartikan sebagai cara pandang Cara pandang diri kita, bangsa Indonesia, terhadap diri dan lingkungannya. Berarti cara pandang kita ya Pak? Cara pandang kita. Ya. Sekarang yang selanjutnya Pak, saya akan bertanya tentang upaya bela negara ini. Pernah mendengar sebelumnya ya Pak? Iya. Jadi apa implementasi yang udah dilakukan Pak untuk upaya bela negara ini? Sebagai warga masyarakat, bela negara diimplementasikan dalam bentuk misalnya kegiatan HUT RI dengan cara mengibarkan bendera satu tiang penuh pada waktu-waktu tertentu, bahkan ada yang 1 bulan. Dengan profesi saya mencoba menanamkan pemahaman kepada siswa tentang bagaimana implementasinya sesuai dengan karakter, dengan usia mereka. Menjadi supporter sepak bola misalnya atau pertandingan yang lain itu adalah wujud dari bela negara. Oh iya, bagus sekali ya Pak. Oke. Demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Sudibyo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep wawasan kebangsaan ini merupakan hal yang mendasar bagi bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saat ini saya sedang bersama Ibu Nani Purwati, seorang ibu rumah tangga. Nah, saya akan mewawancari beliau mengenai wawasan kebangsaan dan juga upaya bela negara. Ibu, wawasan kebangsaan ini apa sih Bu sebenarnya? Menurut Ibu? Wawasan kebangsaan ya, kalau menurut saya wawasan kebangsaan itu sesuatu yang membedakan negara kita dengan negara lain. Oh gitu, yang membedakan ya Bu ya. Nah, contohnya seperti apa Bu? Ada banyak sih contohnya, ada bahasa, budaya, lambang negara, terus lagi ada bendera, budaya, terus suku, masih banyak sih. Masih banyak ya Bu ya. Nah, terus sebagai warga negara ini seberapa penting sih wawasan kebangsaan ini? Sangat penting gitu. Karena kan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kalau kita tahu identitas bangsa kita, otomatis akan tumbuh rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Gitu. Nah, Ibu, wawasan kebangsaan ini kan kaitannya sangat erat ya dengan upaya bela negara. Nah, sebagai ibu rumah tangga ini, apa saja sih upaya-upaya yang dilakukan Ibu terkait bela negara? Kalau saya sih pribadi itu mengajarkan disiplin, terus memfilter budaya asing yang masuk pada keluarga, dan juga menularkan kecintaan terhadap anggota keluarga, terutama pada generasi masa kini. Oh gitu ya Bu ya. Nah Ibu, sekarang kan masih pandemi ya Bu ya, walaupun pemerintah ini sudah melonggarkan penggunaan masker. Nah, apa sih yang Ibu lakukan sebagai bentuk upaya bela negara ini di tengah pandemi ini? Kalau saya sih tetap patuhi prokes, lalu ikut vaksinasi, lalu mematuhi semua aturan pemerintah itu paling penting. Oh gitu ya Bu ya. Nah Ibu nih, satu kata ataupun kalimat nih sebagai penutup wawancara kita hari ini. Yang terutama adalah cuma ada
3 kata. Apa itu? Cintai bangsa kita, Mm-mm. cintai produk dalam negeri, dan jangan Apa Ibu? pokoknya cintai budaya sendiri. Oh gitu, baik. Terima kasih Ibu atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas. Nah itu teman-teman, itu tadi wawancara dengan Ibu Narin Purwati. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diastiarini, peserta Lansar CPNS tahun 2022, golongan 3, angkatan 1, kelompok 4. Pada kali ini saya akan melakukan wawancara sedikit dengan Bapak Khairul Anwar selaku Kepala Seksi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Banjarnegara. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Baik Pak Anwar, kali ini saya akan bertanya sedikit mengenai wawasan kebangsaan dan juga bela negara ya Pak. Ya. Menurut Bapak sendiri untuk wawasan kebangsaan itu pengertiannya seperti apa Pak? Menurut saya, wawasan kebangsaan adalah suatu cara pandang kita terhadap negara kita sebagai negara bangsa yang dimana kita dibentuk dari bangsa-bangsa yang majemuk dan disatukan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi pandangan kita terhadap negara NKRI ini yang terbentuk dari beberapa bangsa-bangsa menjadi satu ya Pak ya. NKRI. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ini mengenai bela negara Pak. Ya. Pengertian bela negara sendiri menurut Bapak Anwar seperti apa? Kalau untuk bela negara, menurut saya sih hanya cara atau perilaku kita untuk ikut serta mempertahankan negara kita, yaitu NKRI. Jadi cara kita ya Ya, terhadap cara NKRI. Ya, mempertahankan. Ya. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir Pak, Ya. ini selaku kasih di Satpol PP untuk implementasi kegiatan sehari-hari Pak yang sesuai dengan wawasan kebangsaan dan bela negara di kegiatan Bapak sehari-hari itu seperti apa Pak? Kalau kegiatan kita satu, melaksanakan tupoksi atau tugas pokok kita sebagai warga negara ya, terutama saya selaku kasih di bidang Tibung, yaitu pembinaan, ketentraman dan ketertiban umum, melaksanakan kegiatan sebagai kasih di Satpol PP, intinya hanya melakukan tupoksi atau tugas kita sesuai perbu-perbu yang ada di Satpol PP. Misalnya seperti apa untuk? Kalau untuk misal kita bisa penertiban PKL, penertiban tempat-tempat karaoke, tempat-tempat penjual atau ya intinya yang terkait dengan miras. Itu aja. Mungkin untuk kesempatan kali ini cukup sekian ya Pak. Oke. Terima kasih, mohon maaf Sama-sama. sudah mengganggu waktunya ya Pak. Sama-sama. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 narasumber yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya mereka semua telah paham mengenai wawasan kebangsaan dan juga telah melakukan upaya-upaya bela negara. Nah, tentu upaya bela negara yang dilakukan saat ini berbeda dengan upaya bela negara yang dilakukan pada zaman dahulu. Jika pada zaman dahulu, upaya bela negara dilakukan dengan cara berperang melawan penjajah dengan senjata dan juga berdarah-darah, namun upaya bela negara yang dilakukan saat ini adalah dengan cara mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan. Nah, jika semua warga negara ini secara serentak dan tanpa terkecuali melakukan upaya bela negara, maka akan memiliki dampak yang besar bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.